warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa Dumai Vision yang berbahagia, dalam kehidupan ini sesungguhnya kita sebagai manusia, ketika menyadari hakikat kita sebagai manusia, akan sadarlah kita bahwa sesungguhnya hidup ini substansinya adalah ibadah. Substansi ibadah yang ditekankan dalam kehidupan kita sesungguhnya manifestasi atau wujud nyata dari perjanjian primordial kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian primordial itu sesungguhnya tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada intimidasi dari siapapun, tapi wujud dari kesadaran individu, kesadaran personal, kesadaran fitrah yang inherent dan menyatu dalam diri semua kita. Ketika pada alam azali Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita semua, apapun suku, agama, bangsa, dan negara, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Apakah kami kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini bi rabbikum, Tuhan kamu? Kita menjawab semua, syahidna, benar ya Allah. Bala syahidna, benar ya Allah, kami adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan semesta alam. Untuk itulah maka wujud nyata dari penghambaan kita kepada Allah, Allah memerintahkan kepada kita berupa ibadah salat. Dan itulah yang akan kita coba untuk membicarakannya. Salat dalam kehidupan substansi manusia sesungguhnya bukan sekedar kewajiban yang harus kita jalankan kepada Allah. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita menyadarkan diri, menyadarkan seluruh anggota kita bahwa sujud kepada Allah itu merupakan sebuah keputusan, sebuah kebutuhan dan sebuah keputusan yang harus diputuskan. Karena walau bagaimanapun kita adalah hamba dan Allah adalah yang disembah. Namun dalam proses perjalanan kehidupan manusia, ada yang enggan melaksanakan ibadah salat itu, dan ada juga yang tidak enggan, dan ada yang separuh hati. Maka muncullah manusia-manusia beraneka rupa. Ada yang manusia sepenuhnya sujud dan ruku kepada Allah, ada yang hanya separuh sujud dan separuh ruku, dan ada yang enggan merukukkan dan mensujudkan dirinya. Manusia-manusia yang sujud sepenuhnya secara total kepada Allah, mereka dikenal dengan istilah hamba yang as-sajidin, hamba yang mensujudkan dirinya kepada Allah. Mereka ini kenal dan paham betul apa tugas dan kewajibannya sebagai seorang makhluk. Tetapi sebaliknya, ada sebagian manusia yang tidak sadar dengan kemakhlukannya. Mereka enggan untuk sujud dan enggan untuk ruku kepada Allah. Sehingga akibatnya mereka inilah yang dibahasakan dengan orang-orang yang kufur. Bagi mereka yang enggan atau tidak mau beribadah ini untuk melaksanakan ibadah salat, maka sesungguhnya orang yang tidak melaksanakan salat sama sekali atau hanya sekali-sekali, mereka dikenal dalam konsep agama dengan kufur atau kufur ni'mat, atau dalam istilah yang berbeda dikenal dengan fasik. Bagi mereka yang fasik sejatinya bukanlah akhir dari segala-galanya. Bagi mereka yang kufur nikmat bukanlah akhir dari kehidupan ini. Mereka masih ada sarana dan jalan untuk bertaubat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka, sangat senang kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Lalu apakah langkah yang harus kita lakukan bagi kita yang terlanjur untuk berbuat dosa begitu banyak, terlanjur begitu banyak meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah yang lain? Maka wujud nyata dari taubat kita kepada Allah, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Yang pertama tentu saja dari segi kualitas, karena kualitas sholat itu akan mempengaruhi ruh dan jiwa orang yang beribadah itu sendiri. Ketika substansi sholat, ketika syarat dan rukun sholat tidak dilaksanakan dengan baik, maka orang tersebut hanyalah lalai dalam melaksanakan sholatnya.
Dan begitu juga selanjutnya orang-orang yang hanya melaksanakan sholat sekali-kali, apa yang harus dilakukan wujud nyata, realisasi dari taubatnya itu. Maka mereka dalam istilah konsep agama dikenal dengan mengganti sholat. Karena sesungguhnya mengganti sholat menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, wajib hukumnya dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja orang-orang yang lupa atau orang-orang yang tidak melaksanakan salat, maka mereka harus melaksanakan kembali apabila mereka ingat. Berkaitan dengan hadis ini, maka Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hujjaj menjelaskan bahwa wajib hukumnya bagi siapa saja orang muslim yang meninggalkan salat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk mengqadha salat tersebut. Dan ini merupakan mayoritas pendapat ulama sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Namun meskipun demikian, ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwa salat yang wajib ditinggalkan dengan sengaja tidak perlu dan tidak usah diganti. Pendapat ini sesungguhnya hanyalah pendapat minoritas yang tidak perlu diikuti. Pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah, oleh karena itulah maka penghambaan dan pengabdian kita secara totalitas kepada Allah berupa salat itu tidak boleh kita lakukan dengan sahun, dengan lalai. Apa wujud kelalaian kita? Bisa saja kelalaian kita itu disebabkan karena malasnya melaksanakan salat. Bisa saja lalainya kita melaksanakan itu memperlambat waktu salat. Bisa saja wujud kelalaian kita itu kita malas dan enggan sama sekali untuk salat itu sendiri. Dumai Vision yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebagai seorang hamba yang menyadari dan mematuhi serta mengimplementasikan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah ma'bud yang disembah, maka totalitas kita beribadah mesti kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang dikerjakan, siapa saja mengerjakannya, substansi dan orientasi dari salat itu adalah untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita siapa saja yang melaksanakan salat dari perbuatan keji lagi munkar. Oleh karena itu, bagi siapa saja di antara kita yang merasa bahwa salatnya belum mampu untuk sampai ke sana, belum mampu merubah kita dari kepribadian yang buruk kepada kepribadian yang baik, dari kepribadian yang kurang positif kepada, kami ulangi, dari kepribadian yang negatif ke kepribadian yang positif, maka sesungguhnya ada sesuatu yang kurang dalam ibadah salatnya. Untuk itulah maka substansinya mari kita terus belajar dan terus belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat adanya bagi kita semua. Karena sesungguhnya kita wajib untuk belajar dan wajib untuk mengimplementasikan apa yang kita pelajari. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kami dengan segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.